Oke, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Jan Calvin dengan NIM 2023 08 1047. Di sini saya akan menjelaskan apa itu data warehouse. Nah, sebelumnya ada 4 topik yang mau saya bahas, yaitu apa itu data warehouse, seberapa penting data warehouse, peran data warehouse, dan lapisan utama data warehouse. Nah, sebelumnya kita masuk di apa itu data warehouse. Data warehouse itu adalah sistem penyimpanan data yang dirancang khusus untuk mendukung atau memproses analisis laporan. Terus berbeda dengan database operasional yang fokusnya itu hanya untuk transaksi harian, seperti input, update, delete, dan hapus data. Nah, eh, data warehouse itu juga berfungsi untuk menggabungkan atau membersihkan dan menyimpan data dari berbagai sumber agar bisa digunakan untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Nah, di data warehouse itu juga mempunyai konsep utama, yaitu subject oriented atau berorientasi pada subjek. Nah, itu datanya itu disusun berdasarkan topik penting, atau keuangan bukan berdasarkan proses aplikasi. Lalu yang kedua itu ada integrasi, data terintegrasi. Data ini tuh yang berasal dari berbagai sumber, misalnya sistem penjualan, inventorinya. Lalu tuh ini tuh digabung, diseragamkan formatnya. Lalu yang ketiga itu ada non volatile. Itu data yang udah masuk nggak bakal bisa diubah, melainkan hanya bisa ditambahkan atau menjaga jejak historisnya. Lalu yang selanjutnya itu ada pentingnya data warehouse. Nah, data warehouse itu sangat penting. Di sini saya menyebutkan hanya tiga. Yang pertama itu ada integritas data, konsistensi data, lalu yang ketiga itu pengambilan keputusan. Nah, di antara tiga, tiga fungsi pentingnya data warehouse ini, seperti yang sebelumnya dijelaskan di sini, di konsep utamanya. Lalu ada komponen data warehouse. Di data warehouse ini mempunyai data source layer, staging area atau ETL layer, lalu ada data presentation layer. Nah, yang di pertama ini berisi data dari berbagai sistem operasional database, transaksi, file eksternal, login aplikasi. Lalu di staging area atau ETL layer merupakan jantung dari proses datanya. Lalu di data presentasi layer ini, data yang sudah siap digunakan disimpan di data mart, lalu diakses oleh si analisisnya. Nah, kesimpulan pembahasan saya, data warehouse ini bukan sekedar tempat menyimpan data, tapi fondasi utama bagi organisasi modern untuk mengambil keputusan yang cerdas, cepat, dan berbasis bukti. Oke, sekarang saya akan memberitahu data yang belum data kotor lah istilahnya. Nah, ini saya sudah menyiapkan data kotornya. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke API admin. Di sini itu saya sudah mempunyai database dan untuk cara membuatnya itu kalian tinggal membuat databasenya lalu ke schemas, lalu kalian pencet create, lalu muncullah STG ini dan di STG ini nanti kalian create creatable. Nanti dia akan muncul STG customer raw di sini. Nah, di sini. Ini untuk varcharnya saya menggunakan customer ID, first name, last name, email, phone number, address, city, dan country. Lalu ini kan tadi kan data kotornya. Tadi saya juga sebelum itu saya sudah mencoba untuk mencoba running dan jadinya seperti ini. Semuanya sudah kepisah dengan rapi. Kayak first name-nya sudah ada di sini, last name, lalu email, phone number, address, city, dan country-nya. Nah, study case yang saya bahas itu adalah pembayaran warehouse system pembayaran pada toko XYZ. Nah, tujuan proyek di data warehouse ini itu
mengintegrasikan seluruh data transaksi pembayaran dari berbagai cabang ke dalam satu sistem pusat, lalu menyediakan dashboard visual interaktif untuk memantau performa pembayaran secara real time dan membantu pengambilan keputusan strategis. Nah, desain konseptualnya itu saya menggunakan data input, data output, lalu pengguna. Nah, ini untuk desain logisnya ada payment ID, customer ID, method ID, currency ID, date ID, sama status. Nah, untuk tabel dimensinya, customer ID dan customer name, gender, dan city. Mungkin di sini saya tadi ada kesalahan di bagian, nah di bagian email dan phone number itu tuker. Itu harusnya dibenerin di bagian table tadi, di bagian table sini. Nah, di bagian table sini kita tinggal create, nanti baru kita buat susun kayak gini. Nah, di sini untuk customer name, saya sudah ada customer name. Lalu, nah, desain fisik. Di desain fisik ini melibatkan penerapan struktur logis yang telah dirancang ke dalam sistem manajemen basis data. Lalu, di tahap ini tuh mencangkup membangun skema database, Postgre, lalu menggunakan tabel fakta dan tabel dimensi. Lalu yang kedua itu ada menentukan indeks. Yang ketiga itu proses STL-nya, yaitu extract, transform, dan load. Nah, di sini itu ada penyimpanan data. Data warehouse ini itu dirancang untuk menyimpan data transaksi dalam jumlah besar. Karena itu dilakukan optimasi seperti persistence table berdasarkan bulan transaksi atau cabang toko mempercepat proses eksekusinya. Nah, ini untuk dashboard reportingnya. Setelah data warehouse dibangun, sistem akan dilengkapi dengan dashboard visual, analisis metode pembayaran, lalu cash flow-nya, laporan dinamisnya, dan explore integrasinya. Intinya tuh kesimpulannya desain data warehouse di sistem pembayaran toko XYZ ini memberikan solusi untuk mengelola dan menganalisis transaksi secara efisien dan akurat. Lalu sistem ini tuh mempercepat proses pelaporan, menyediakan data real time-nya untuk seluruh cabang serta mendukung pengambilan keputusannya. Dan dapat juga meninjau kinerja keuangan dengan lebih mudah dan meningkatkan efektivitas operasionalnya. Selain itu, sistem si data warehouse ini juga dapat mengembangkan lebih lanjut untuk mendukung analisis prediktif dan masa depan, seperti proyeksi, pendapatan pendapatan dan tren metode pembayaran. Mungkin sekian itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.